Di sini hadir tokoh-tokoh nasional, kami emak-emak ya, dalam acara silaturahmi dan diskusi kebangsaan. Tiba-tiba hadir segerombolan para para preman-preman yang pakai baju hitam semua, lalu di sini langsung ngamuk. Semuanya ini alat-alat kita hari ini pada dipatah-patahin nih. Ya, kemudian layar-layar ini pada dicabut. Jadi pertanyaan saya, mana bapak-bapak aparat kepolisian? Kenapa bisa para preman-preman itu masuk ke ruangan ini? Ini acara ini bukan acara ilegal ya. Acara diskusi kebangsaan, berkumpul tokoh-tokoh yang ingin membuat perubahan untuk bangsa ini. Ada kami emak-emak juga. Jadi preman-preman itu di depan kami mematahkan ngamuk-ngamuk semua meja-meja. Ini dipukul-pukul. Polisi sampai detik ini, sampai saya bicara ini, nggak ada yang masuk satupun ke ruangan ini untuk bertanya ataupun mengamankan. Jadi kami meminta perwakilan dari Mama, kami minta kepada Bapak Kapolri, tolong tindak lanjuti perlakuan para preman-preman yang masuk di dalam diskusi kami hari ini. Jika tidak, maka kami hari ini pun kami akan bergerak ke Polda untuk meminta pertanggungjawaban atas insiden pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan juga kepada Bapak Jokowi, Pak, ini adalah negara demokrasi. Kita semua rakyat Indonesia hari ini dipertontonkan. Ternyata demokrasi kita sudah mati. Terima kasih. Dan sudah ada pembungkaman terjadi Sabtu pagi tadi di salah satu tempat pertemuan di Jakarta, ya, Forum Tanah Air. Di situ para tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh kritis hadir, lengkap, saya kira cukup lengkap. Ya. Ada Refli Harun, ada Jenderal Sunarko, ada Brigjen Purnomo, ada Pak Rizal Fadilah, Refli Harun, Hersu Beno. Itulah orang-orang yang terus bersuara kritis. Itu yang ada di panggung, saya kira di meja audiens juga tak kalah orang-orang hebat itu semua. Dan dibubarkan oleh preman-preman yang wajahnya semua ditutupi oleh masker. Barangkali mereka takut akan viral. Dan ternyata viral.
Tapi kemudian ada video yang menyoroti langkah-langkah mereka usai membungkam kebebasan berekspresi para tokoh-tokoh senior itu. Mereka pulang, jalan, keluar gedung. Kok salamannya akrab banget sama polisi. Rangkulan lagi. Ada apa ini? Pak polisi, ada apa ini? Kok bisa? Nah, itu yang akan kita lihat. Adegan ini menyakitkan hati kita semua. Bagaimana negara ini bisa maju? Bagaimana demokrasi ini bisa terjaga jika suara-suara kritis dibungkam? Apa bedanya dengan Orde Baru? Atau bahkan hari ini lebih jahat dari Orde Baru? Karena kelakuan pemimpinnya, terutama pemimpin tertingginya, jauh melebihi Presiden Soeharto. Nepotismenya Soeharto itu di ujung-ujung setelah 32 tahun, setelah 30 tahunan, Jokowi sudah kasak-kusuk sejak lama. Berhasil ditempatkan anaknya jadi wakil presiden. Walaupun mungkin nggak dilantik ya. Berhasil menempatkan anaknya jadi wali kota. Menantunya juga. Luar biasa. Bedanya Pak Soeharto dan Pak Jokowi adalah Pak Soeharto tuh punya kuasa. Saking keras kuasanya, dia menjadikan pemerintahnya represif. Pak Jokowi justru nggak punya kuasa. Saking lemahnya posisinya, dia nggak bisa mengelola kesalahan-kesalahan yang ada dalam pemerintahannya dia. Orang Pak Luhut Binsar Panjaitan kan berkasus sama Haris Azhar kan. Kalau memang Pak Jokowi itu presiden yang percaya bahwa pemerintahannya dia itu membebaskan orang untuk ngomong apapun, harusnya kan ngomong sama menterinya juga. Pak Luhut ngapain sih menekan Haris Azhar gitu. Udah biarin aja, tapi kan enggak. Nah ini sebenarnya serba salah ya. Presidennya kuat, salah jadi represif. Presidennya lemah juga salah karena nggak bisa ngontrol represifnya yang datang dari elemen masyarakat. Ini sebenarnya yang jadi masalah. Jadi ketika Jokowi bilang di presiden, oh saya presiden yang membebaskan, betul. Termasuk membebaskan orang-orang yang represif terhadap orang yang kritis terhadap Bapak. Itu masalahnya. Jadi kita akan lihat ini yang dilingkari ini mereka sedang pelukan nih, sedang berangkulan, bahkan cium tangan. Jadi preman-preman itu cium tangan ke polisi. Dan saat kejadian polisi tidak ada di ruangan itu. Kemana Pak polisi? Baik kawan-kawan saya yang polisi gimana? Ya Anda pasti nggak tahu ya karena nggak ada di lokasi itu. Tapi kira-kira apa sih yang terjadi? Kok bisa sih? Di era transparansi informasi hari ini masih terjadi pembungkaman dengan cara-cara yang kasar. Bahkan ada satu bapak ditayangkan tadi itu ditendang dengan begitu mengerikan. Lihat, ini senior-senior, sebagian sudah sepuh. Anda muda-muda dengan tenaga besar mengacak-ngacak, diruntuhkan itu spanduknya, balikonya, skrinnya, mejanya dipukul sama tongkat besi. Nah, ini Said Didu salah satu tokoh yang hadir dan memberikan pers conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pikir pantas kita berduka. Sepanjang hidup saya baru 2 kali menyaksikan preman menyerbu orang yang mau bicara. Yang pertama saya di Barcelona karena protes tentang tambang batu bara. Sekarang di negaraku sedang terjadi. Kami seluruh warga negara Indonesia memesan kepada penguasa, warga negaramu sudah terancam di negerinya. Negara sudah tidak hadir melindungi rakyatnya. Pikiran saya hanya di daerah-daerah penggusuran negara tidak ada. Ternyata di pusat kota pun negara sudah tidak ada melindungi rakyatnya. Saya sangat menduga bahwa yang mengirim ke sini adalah memang pihak-pihak yang ingin tidak ada perubahan di negeri ini,
yang ingin agar gaya kepemimpinan Jokowi berlanjut, yang ingin agar pembagian tanah-tanah rakyat oleh para oligarki yang dilakukan Jokowi berlanjut, sehingga mereka mengirim orang agar pembicaraan seperti ini mengambil hak-hak rakyat itu dihentikan. Insya Allah seluruh rakyat Indonesia tidak akan diam. Kami akan menghadapi, menjaga kedaulatan rakyat agar tidak semena-mena diambil alih oleh kaum oligarki. Saya pikir semua setuju, seluruh diaspora dunia. Saya berharap bantulah negaramu berteriak di luar untuk membenahi Indonesia, karena kami sekarang sudah terancam di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami akan menghadapi siapapun yang mau mengambil alih kedaulatan rakyat dan mengambil untuk mengatur negeri ini. Terima kasih. Ya, luar biasa ya, Bang Said Didu, kami membersamaimu.